Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sholatan wa salaman ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatal lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasyiyati qulubuhum wa innadz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak jemu-jemunya memberikan nikmat rahmat kepada kita, maka ya seharusnya kita pun juga tidak jemu-jemunya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur itu Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua lebih banyak dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kembali mari kita melakukan perenungan diri dalam menjalani kehidupan di dunia yang semakin ke depan, semakin dekat kita menemui ajal atau menemui waktu batas kehidupan kita. Di muqaddimah tadi saya sampaikan 2 ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj, ayat yang ke-53 dan yang ke-54. Di ayat yang ke-53 Allah menyatakan liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasyiyati qulubuhum wa innadz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnah, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai fitnah, sebagai cobaan. Bagi siapa? Lilladzina fi qulubihim maradun, bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, wal qasyiyati qulubuhum, dan yang hatinya kasar. Wa innadz zalimina lafi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Kemudian di ayat yang ke-54, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi wa fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, annahul haqqu mir rabbik, meyakini bahwasannya Al-Quran itulah yang hak dari Rabb kalian. Fayu'minu bihi, kemudian mereka beriman terhadap Al-Quran tadi, fatuhbita lahu qulubuhum, dan hati mereka tunduk kepada Al-Quran. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim,
Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Nah, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, ayat di atas kalau kita simak tadi itu memberi penjelasan kepada kita terkait tentang kolbu. Ya, kolbu itu hati manusia. Apa sih sebenarnya hati atau kolbu itu? Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan kolbu atau hati itu menjadi dua. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, kolbu itu segumpal daging yang berbentuk bulat panjang, ya, yang terletak di dalam dadah sebelah kiri, yang di dalamnya ada rongga-rongga, dan biasanya kolbu ini sering juga disebut dengan nama jantung. Ya, jadi kolbu di sini diartikan jantung. Nah, yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kolbu itu adalah hakikat manusia yang dapat menangkap pengertian, pengetahuan, kearifan, dan tempat untuk menampung penghayatan dan perasaan. Nah, itu menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Sehingga kolbu itu adalah tempat berkumpulnya segala pengetahuan, pemahaman, perasaan, sifat dasar, watak, karakter manusia. Nah, kolbu itu Bapak Ibu ibaratnya seperti generator, penggerak setiap tindakan dan perbuatan seseorang. Baik buruknya perbuatan seseorang itu tergantung pada bagus atau rusaknya kolbu hati tadi. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahyal qalb." Ketahuilah, sesungguhnya di setiap jasad manusia ada sekerat daging. Manakala sekerat daging tersebut baik, akan baik pula seluruh jasadnya. Namun, manakala sekerat daging tersebut rusak, maka rusak pula lah seluruh jasadnya. Kata Rasulullah, ketahuilah, sekerat daging itulah yang disebut dengan kolbu atau hati. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kelak di akhirat yang akan dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan jasad kita, bukan tampang kita, tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah kolbu kita, hati kita. Karena di hati itulah, di kolbu itulah berkumpul segala yang ada pada diri manusia. Rasulullah juga menyampaikan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk-bentuk jasmania, bentuk jasad badan kalian, dan juga tidak melihat harta kalian. Akan tetapi yang Allah lihat besok adalah kolbu, hati, dan amalan-amalan kalian. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang berbahagia, jaga kolbu kita agar selalu menjadi kolbu yang baik. Mengapa? Karena perlu diingat, tidak semua kolbu, hati manusia itu selalu dalam keadaan baik. Dan ingat juga bahwa kolbu manusia itu tidak tetap, tidak statis, tapi sangat dinamis, sangat berubah-ubah. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita semua, inna quluba bani adama baina asbi'aini min asabi'il rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya kolbu hati anak Adam itu berada di antara dua jemari dari jari jemari Ar-Rahman. Dia membolak-balikkannya sebagaimana yang dia kehendaki. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya agar hati kita itu tidak mudah untuk berubah-ubah,
kolbu kita itu tidak mudah terombang-ambing, maka harus kita jaga betul kolbu kita, hati kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selain itu, ayat di atas jika kita perhatikan juga memberi penjelasan kepada kita bahwa hati kolbu manusia itu ada 3 macam. Macam yang pertama tadi disebut fi qulubihim maradun. Itu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Berarti kolbu ini adalah kolbu marid, hati yang sakit. Kemudian yang kedua wal qasyati qulubuhum. Itu orang-orang yang keras, kasar hatinya. Yang ketiga watuh bidalahu qulubuhum, orang-orang yang hatinya tunduk, hatinya patuh. Dari ayat tersebut maka kemudian bisa diklasifikasi kolbu hati manusia itu menjadi 3 bagian tadi, 3 macam. Yang pertama, kalau boleh saya sebut, yaitu kolbun mayyit, yang di ayat tadi disebut dengan istilah wal qasyati qulubuhum, hati yang keras, sekeras batu karang, sekeras besi yang berkarat mungkin. Hati manusia yang keras laksana batu atau besi, hati yang di dalamnya tidak ada cahaya kehidupan sedikit pun, sehingga tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang baik. Walaupun matanya bisa melihat, tapi hatinya yang tidak bisa melihat. Kita bisa lihat dulu ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang Arab. Ada di antara orang-orang Arab itu yang hatinya mati, sehingga sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun, sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan mau beriman. Kenapa? Karena hatinya sudah menjadi mayit, kolbun mayit, hati yang sudah membeku, mati, sehingga tidak mau tunduk dan tidak mau patuh. Nah, bahkan orang yang demikian itu dalam kehidupannya sering hanya menuruti keinginan hawa nafsu dan kepuasan dirinya, sehingga ia akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46 Allah menyatakan fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata yang buta, melainkan yang buta adalah kolbu yang ada di dalam dada. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-5 pun Allah juga menyampaikan informasinya. Wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Mereka akan berkata, hati kami berada dalam tutupan apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding pembatas. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Jadi mereka menutup hatinya sendiri sehingga hatinya itu menjadi mati. Di surat As-Saff ayat yang ke-5 Allah juga menyampaikan falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasyik. Nah, itulah hati yang mati, kolbun mayyit. Yang kedua yaitu hati yang sakit, kolbun marid, yang tadi disebut fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu hati yang dijangkiti berbagai macam penyakit. Penyakit yang dimaksud di sini bukan penyakit fisik, yaitu penyakit liver, bukan, tapi penyakit rohania, kolbu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adabun alimum bima kanu yaktubun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya.
dan bagi mereka ada adab yang pedih karena mereka berdusta. Ada apa penyakit atau penyakit apa saja yang seringkali menjadikan hati itu kotor, menjadikan hati itu tidak sehat? Di antaranya yaitu suka berbuat dosa, suka melakukan kemaksiatan, dan berharap suatu saat dia bisa bertobat. Jadi secara sengaja memang dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat karena nanti bisa bertobat, padahal dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa bertobat ataukah justru kematian datangnya lebih dulu. Jadi menyengaja berbuat dosa karena berharap besok bisa tobat di satu saat itu merupakan penyakit hati juga. Orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkannya itu pun juga penyakit hati. Beramal dengan niatan yang tidak ikhlas, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur, bersikap tidak ridho dengan karunia Allah, senantiasa bertakziah tapi tidak mengambil pelajaran dari kematian, selalu merasa iri hati dengki terhadap orang yang sukses, bersikap takabur dan bahkan juga tazaku di hadapan orang lain. Ini adalah bentuk-bentuk penyakit hati yang sangat luar biasa. Oleh karena itu hindarilah penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan hati kita menjadi kotor dan menjadi sakit. Yang ketiga yaitu qalbun salim, yaitu hati yang bersih, yang tadi disebut dengan kalimat fatuh bita lahu qulubuhum, hati yang tunduk dan patuh, hati yang bersih dari berbagai macam kemusyrikan, kekufuran, kefasikan, kesesatan, kemaksiatan, sehingga hati itu betul-betul menjadi hati yang tenang. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Idza jaa rabbahu biqalbin salim, ingatlah ketika ia datang kepada Robnya dengan hati yang suci. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, agar hati kita senantiasa dalam keadaan qalbun salim, selamat, bersih, murni, maka harus senantiasa dijaga kesucian dan keselamatannya. Bagaimana cara untuk menjaga hati kita agar tetap bersih dan suci? Maka jaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Apakah itu dalam bentuk zikir sholat, zikir baca Al-Quran, dan juga zikir kalimat-kalimat thayyibah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan juga senantiasalah bertobat kepada Allah dari segala bentuk kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Jangan kita meremehkan perbuatan-perbuatan dosa. Rasulullah bersabda, innal mu'mina idza adnaba kanat nuktah sauda'u fi qalbi fa indaba wa naza'a wastaghfara saqula minha qalbu wa in zada zadat hatta ta'luwa qalbu. Sesungguhnya seorang mukmin manakala berbuat dosa akan mengakibatkan noda hitam pada qalbunya. Jika dia bertobat, meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar, maka qalbunya akan kembali bersih. Jika dosanya bertambah, akan bertambah pula noda hitam tersebut sehingga memenuhi qalbunya. Maka berhati-hatilah terhadap perbuatan-perbuatan dosa, dan kalau sudah bertobat, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Dan juga yang terakhir, sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa khusus, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai zat yang membolak-balikkan kolbu, teguhkanlah kolbuku di atas agamamu. Sehingga dengan doa ini kita berharap mudah-mudahan kolbu kita, hati kita senantiasa menjadi kolbun salim, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang lurus, dan hati yang membawa keselamatan hidup. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira ini renungan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, warridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.